Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN yaitu P3K maupun CPNS 2024. Nah, alhamdulillah sekali sobat-sobat TPMDS dimanapun berada. Ini ada informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu. Nah, ini adalah mekanisme pelaksanaan pengadaan seleksi PNS, Bapak Ibu. Ini untuk yang PNS ya. Untuk yang PNS atau CPNS pada tahun anggaran 2024. Ini telah dipaparkan oleh Bapak Suharmen selaku bidang Deputi Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara, yaitu pada tanggal 29 Juli 2024 kemarin, Bapak Ibu. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, lalu apa sih isi dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan PNS pada tahun anggaran 2024? Nah, Bapak Ibu, aparatur sipil negara atau ASN ini telah diatur oleh Permenpan RB ya, peraturan pengadaan pegawai aparatur sipil negara pada nomor 6 tahun 2024 oleh Menteri Pan RB, Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini telah ada dalam pelaksanaan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, pada Permenpan RB ini untuk pelamar ya Bapak Ibu, ini ya mekanismenya. Pelamar ini hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, baik itu PNS maupun P3K. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di sini perlu pikirkan sekali lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin memilih PNS ataupun memilih P3K. Nah, jadi untuk ketentuannya Bapak Ibu, misalkan ketentuan CPNS, ini batas umurnya 35 misalkan. Nah, jika Bapak Ibu terdaftar di BKN Bapak Ibu ya, kemudian sudah lewat batas dari 35, kemungkinan Bapak Ibu bisa mendaftar untuk yang P3K. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam sosialisasi BKN tersebut Bapak Ibu bisa melihat dalam statistik per 1 Juli 2024 terkait dari aparatur sipil negara kita Bapak Ibu. Nah, untuk jumlah PNS Bapak Ibu ini 77%, P3K sekitar 23%. Nah, jadi ASN kita di Indonesia per 1 Juli ini sudah mencapai 4.758.730 Bapak Ibu. Nah, sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, lalu bagaimana sistem perencanaan kebutuhan ASN tersebut? Nah, kebutuhan ASN Bapak Ibu di sini diambil dari peta jabatan dan informasi jabatan, kemudian alokasinya terintegrasi dengan Menpan RB, lalu usulan formasi dan praktek BKN, serta perpal online dari Pan RB, dan cetak rincian penetapan formasi dan validasi maksimal rincian formasi, serta integrasi data sekolah dan Faskes dan kebutuhan guru serta nakes, karena ini adalah jabatan kebutuhan yang dasar Bapak Ibu untuk guru dan kesehatan. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, integrasi dari sistem calon ASN 2024 ini, integrasinya mulai dari Menpan RB ini menetapkan formasi pada si ASN, kemudian formasi yang telah ditetapkan dialirkan ke SS CSN. Kemudian nanti akan ada data kelulusan DRH masuk ke ASN dan penetapan NIP. Nah, di dalam CASN di sini ada lokasi formasi, jabatan, pendidikan, dan kebutuhan batas usia, keahlian, serta rentang penghasilan Bapak Ibu. Nah, dalam referensi pendukungnya ini ada referensi jabatan dan referensi pendidikan. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, sistem seleksi CASN atau ASN ini Bapak Ibu memiliki modul layanan SSCSN pada tahun 2024 ini, yaitu ada portal karir nanti Bapak Ibu, kemudian ada registrasi admin dan layanan admin, serta layanan pendaftaran, serta layanan verifikasi, pengolahan nilai, dan helpdesk, serta dashboard, kemudian layanan
yang terintegrasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tampilan terbaru untuk pendaftaran di SSCSN pada tahun 2024. Nah, sobat-sobat TPMD Semangat Berada, untuk registrasi admin, nah registrasi admin ini adalah pengadaan pada instansi ya, pada instansi, misalkan Bapak Ibu di instansi Kemendikbud ya, atau untuk guru. Nah, jadi di sini perlu adanya registrasi admin pada SSCSN yang ditugaskan pada daerah Bapak Ibu. Ini untuk menunjuk PPK atau seorang ASN menjadi admin Bapak Ibu pada SSCSN pada tahun 2024 ini, serta harus mengusulkan dari daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana layanan adminnya? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat untuk layanan admin, instansi pusat dapat melakukan pengelompokan formasi untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Dan instansi juga Bapak Ibu ini dapat melakukan pecahan formasi dari jenis formasi umum ke formasi khusus dan pada menu formasi untuk melakukan setting persyaratan pada pendaftaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari portal ASN tersebut Bapak Ibu bisa melihat bagaimana jenjang karir ya. Baik itu dari formasinya, kemudian kualifikasi pendidikan apa, serta jenjang karir yang akan ditempuh ya. Misalkan Bapak Ibu memilih CPNS, kemudian Pranata Komputer. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat jenjang karirnya, ada tahap-tahapan untuk uraian tugas, kualifikasi pendidikan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk panitia instansi atau panitia di daerah dan di lain sebagainya, ini dimulai melakukan untuk persiapan, baik persiapan evaluasi, kemudian admin SSCSN, kemudian menyusun dari Juknis dan lain sebagainya, dan hal-hal yang memang harus dipahami dalam penginputan jabatan SSCSN ini harus memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, titik lokasi pelaksanaan di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, untuk titik lokasi ini ada dua Bapak Ibu, yaitu titik lokasi mandiri BKN ya, kemudian ada titik lokasi di luar negeri. Nah, jadi untuk BKN pusat ini memiliki 14 kantor regional dari BKN dan 21 kantor UPT BKN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini, nah ini untuk CPNS. Dari CPNS di sini ada draft, yaitu draft NAB, nilai ambang batas dari CPNS Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kategori pelamar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kategori pelamar di sini. Misalkan ini untuk CPNS 2024 ya. Ini ada pelamar umum. Nah, pelamar umum untuk TWK-nya 65, kemudian TIU-nya 80, TKP-nya 166, jadi maksimal 550 nilai kumulatif dari durasi 100 menit. Untuk yang penyandang disabilitas ini 130 menit Bapak Ibu. Nah, kemudian ada formasi putra-putri Kalimantan. Nah, ini Kalimantan juga diprioritaskan Bapak Ibu ya. Jadi TWK-nya 65, TIU-nya 80 dan TKP-nya 166. Jadi maksimal 550. Untuk formasi Komlot ini hanya TIU Bapak Ibu. TIU-nya 85. Jadi minimal 311 Bapak Ibu. Dan Dispora sama juga memiliki TIU saja dan minimal 311. Serta yang disabilitas ini TIU-nya 60. Jadi minimal 286. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk nilai ambang batas dari CPNS 2024. Nah, selanjutnya untuk alur pengadaan CSN 2024 sesuai dengan alurnya yang kemarin Bapak Ibu 2023, ini hampir sama Bapak Ibu ya. Dari instansi pemerintah melakukan rincian formasi, usulan formasi, dan pemerintah mengumumkan nanti pengadaan
peserta membuat akun SSCSN dan validasi data kependudukan NIK Bapak Ibu, serta seleksi administrasi. Lalu nanti ada masa sanggah untuk seleksi administrasi. Lanjutnya peserta yang lolos akan melakukan ujian tahap selanjutnya, yaitu SKD atau SKB, dan pengolahan hasil pengumuman kelulusan, serta nanti di akhir adalah penetapan NIP Bapak Ibu. Nah, di sini skenario jadwal seleksi CPNS tahun 2024 pasca penetapan dari formasi. Nah, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk CPNS ya 2024. Bapak Ibu bisa lihat ini dimulai dari skenario jadwal seleksinya dimulai minggu ketiga bulan Agustus Bapak Ibu. Minggu ketiga di bulan Agustus sampai dengan minggu kedua di bulan September. Ini adalah pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi. Jadi rentangnya Agustus September, minggu ketiga, minggu keempat, dan September minggu ke-1 dan minggu kedua. Lanjutnya Bapak Ibu, di minggu kedua bulan Oktober ya, minggu kedua bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan November, ini adalah pelaksanaan SKD CPNS Bapak Ibu. Nah, dibarengi juga di bulan November ini adalah pengumuman hasil SKD CPNS 2024. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, di bulan November juga minggu ketiganya ini adalah minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, ini di bulan Desembernya ya. Jadi dimulai minggu ketiga sampai dengan minggu ketiga lagi di bulan Desember, ini adalah SKB, CPNS, CAT, dan non-CAT ya. Nah, lalu untuk jadwal Januari 2025 ini dimulai minggu kedua, minggu ketiga, serta ini minggu ketiga ya, minggu kedua, minggu ketiga. Ini adalah yaitu pengumuman kelulusan akhir. Dan usulan penetapan NIP di sini dilakukan di bulan Februari Bapak Ibu 2025, dimulai dari minggu ketiga, minggu keempat, dan di bulan Maret yaitu minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga Bapak Ibu. Nah, inilah ya Bapak Ibu untuk jadwal seleksi CPNS 2024. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada petunjuk teknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar CAT BKN dalam pengadaan CPNS. Nah, Bapak Ibu yang pernah dulu mendaftar CPNS 2023 ya, ini berdasarkan Menpan RB 651 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan sertifikat SKD CAT BKN. Nah, syaratnya adalah Bapak Ibu, peserta hanya dapat mengikuti SKD ini sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada sertifikat SKD BKN pada periode pengadaan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang pernah mendaftar SKD ya atau seleksi kompetensi dasar dari CPNS yang tahun lalu dan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari SKD itu, Bapak Ibu bisa mendaftarkan kembali ya nilai yang sudah didapat itu untuk di tahun ini Bapak Ibu. Nah, jadi peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 nanti akan dapat memilih ya, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD BKN yang 2023 kemarin Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya, dalam hal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada sertifikat SKD CAT-BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal seleksi pengadaan PNS dan mengikuti seleksi periode berikutnya, maka hasil SKD ini pada sertifikat SKD dari sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu jika mengikuti seleksi SKD. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengikuti seleksi SKD, Bapak Ibu bisa menggunakan hasil nilai seleksi pada tahun 2023 kemarin. Nah, cara penggunaannya di sini Bapak Ibu ada URL ya untuk melihat sertifikat Bapak Ibu. Jadi URL-nya adalah https://sertifikat.bkn.go.id. Masukkan Bapak Ibu nilai NIK nomor peserta Bapak Ibu, klik tombol unduh dan cara mencetak keaslian sertifikat ini sudah ada validator sertifikat pada Google Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa klik scan dan scan barcode terdapat pada sertifikat Bapak Ibu. Nah, kemudian pengembangan dari KATOS yaitu untuk instansi lebih mudah dan kompatibel. Ini dalam pengadaan ya, yaitu pengadaan ASN pada user browser ya. Di sini untuk ada klien, ada KATOS dan lain sebagainya. Ini adalah teknik terbaru Bapak Ibu untuk mencegah melakukan kecurangan dalam pelaksanaan CPNS 2024 ini. Jadi BKN juga telah menyiapkan infrastruktur keamanan informasi dan seleksi calon ASN 2024. Dinilai di sini ada aplikasi database, kemudian ada development, ada backup, kemudian ada kebutuhan bandwidth ya untuk jaringan dan lain sebagainya. Dan ini ada sejenis antivirus ya, antivirus untuk security atau enkripsi ya dan lain sebagainya. Pengolahan dari insiden keamanan ini sudah bekerja sama dengan BSSN Bapak Ibu dalam pengolahan informasi. Nah, itulah sedikit informasi terbaru dalam pengadaan CPNS 2. Ini hanya ada untuk yang CPNS. Kalau untuk yang P3K kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut Bapak Ibu, kita tunggu saja informasinya. Jadi kemungkinan hampir sama ya. Jadi di minggu ketiga di bulan Agustus sampai September, Oktober, November, dan Desember. Nanti untuk Januari ini adalah untuk pengumuman lalu penetapan NIP Bapak Ibu. Nah, itulah sedikit informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS dimanapun berada.